Untuk materi yang pertama yaitu tentang teori Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Piaget memakai istilah skem dengan istilah struktur. Skem adalah pola tingkah laku yang diulang. Nah, skem berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah refleks-refleks pembawaan, misalnya seperti bernapas, makan, dan minum. Yang kedua adalah skem mental, yaitu misalnya seperti scheme of classification dan scheme of operation, yaitu pola tingkah laku yang masih sukar diamati, seperti sikap pola tingkah laku yang dapat diamati. Jika skemas atau skemata atau pola yang sudah dimiliki anak mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya, maka kondisi ini dinamakan keadaan equilibrium. Namun, jika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pola-pola yang ada, anak akan mengalami sensasi disequilibrium, yaitu kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungan. Nah, proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian secara langsung stimulus atau informasi baru ke dalam skemata yang telah dibentuk. Tahap yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu ekuilibrasi atau penyeimbang adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, Piaget mengemukakan tentang perkembangan kognitif yang dialami oleh setiap individu secara lebih rinci mulai dari bayi hingga dewasa. Kesimpulannya adalah bahwa pola berpikir anak itu tidak sama dengan pola berpikir orang dewasa. Tahap perkembangan kognitif atau taraf kemampuan berpikir seorang individu itu sesuai dengan usianya. Nah, selain daripada itu, perkembangan kognitif seseorang individu itu dipengaruhi oleh lingkungan dan transmisi sosialnya. Oleh karena itu, agar perkembangan kognitif seorang anak berjalan secara maksimal, sebaiknya diperkaya dengan banyak pengalaman yang edukatif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis menurut usia kalender dari teori Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motorik, umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Pengalaman bersatu dengan dirinya, artinya suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Anak belum dapat mengenal, menemukan objek, benda apapun yang tidak dilihat, tidak disentuh, atau tidak didengar. Dengan kata lain, dianggap tidak ada meskipun sebenarnya ada di tempat lain.
Ini karena pada tahap ini pengalaman dipengaruhi oleh perbuatan fisik dan sensori atau alat indera. Untuk perkembangan selanjutnya, anak mulai mencari objek yang asalnya terlihat, kemudian menghilang dari pandangannya, asal perpindahan terlihat. Dan akhir dari tahap ini, anak mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. Konsep objek dalam struktur kognitif mulai matang. Anak mulai mampu melambangkan objek fisik ke dalam simbol-simbol, seperti bisa bicara meniru suara kendaraan. Yang kedua, tahap praoperasional. Di sini umurnya 2-7 tahun. Merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Nah, operasi yang dimaksud berupa tindakan kognitif seperti yang pertama, mengklasifikasikan sekelompok objek atau classifying. Kedua, menata letak benda menurut urutan tertentu atau seriation. Dan yang ketiga, membilang atau counting. Di tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia akan mengatakannya berbeda pula. Nah, sebagai contoh, yang pertama, perlihatkan 5 buah kelereng yang sama besar di atas meja. Kemudian ubahlah letak kelereng itu menjadi agak berjauhan. Apabila ditanyakan kepada sang anak yang masih pada tahap praoperasional ini, maka si anak akan menjawab bahwa kelereng yang letaknya berjauhan itu menurutnya lebih banyak. Dan yang kedua, perlihatkan segumpal plastisin berbentuk bola. Kemudian ubahlah sambil diperlihatkan menjadi bentuk pipih sehingga tampak lebih besar. Nah, misalkan ada plastisin yang berbentuk bola, kemudian kita buat pipih di depan anak tersebut. Jadi anak tersebut sambil melihat kita membuat plastisin yang tadinya bola menjadi agak pipih. Nah, apabila ditanyakan mana yang lebih banyak plastisin itu, maka si anak akan menjawab plastisin yang bentuknya pipih. Untuk contoh selanjutnya, perlihatkan pada anak 2 gelas yang bentuk dan ukurannya sama, dan 2 gelas lain yang berbeda ukuran. Kemudian isi gelas yang bentuk dan ukurannya sama dengan cairan berwarna yang sama banyak. Jadi kita isi gelas yang bentuk dan ukurannya sama dengan cairan berwarna yang sama banyak. Kemudian sambil diperlihatkan pada anak, pindahkan cairan pada gelas yang bentuknya sama dan ukurannya sama pada gelas yang berbeda ukuran. Nah, jika ditanyakan kepada sang anak, maka anak akan menjawab banyak kedua cairan itu berbeda. Yang selanjutnya, 2 utas tali sama panjang diletakkan di atas meja, kemudian rentangnya diubah. Hasilnya, sang anak akan mengatakan bahwa kedua tali tersebut menjadi berbeda panjangnya. Dan yang untuk contoh terakhir, apabila anak dihadapkan pada suatu daerah bidang datar terbuat dari kertas berwarna-warni yang menyatakan luas, kemudian kertas itu dipotong-potong dan dikumpulkan kembali dengan susunan yang berbeda, maka anak akan mengatakan bahwa luas gambar berbeda. Nah, dari contoh-contoh di atas tampak bahwa anak masih berada pada tahap praoperasional, belum memahami konsep kekekalan atau conservation, yaitu kekekalan banyak, kekekalan materi, kekekalan volume, kekekalan panjang, dan kekekalan luas.
Selain itu, ciri anak pada tahap ini yaitu belum memahami operasi yang sifatnya reversibel, belum dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara bersamaan, dan belum memahami operasi transformasi. Jadi kembali lagi, karena pada tahap praoperasional anak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Jadi dia belum bisa untuk membedakan gitu. Semisal tadi plastisin yang tadinya berbentuk bola kemudian dibentuk agak pipih sehingga terlihat lebih banyak, maka anak berpikir bahwa plastisin tersebut yang pipih itu lebih banyak daripada yang bulat. Jadi belum bisa berpikir logis pada tahap ini. Oke, itu materi untuk tahap 1 dan tahap 2. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret di rentang usia 7-11 tahun. Nah, anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar, sehingga guru-guru harus mengetahui apa yang telah dimiliki anak pada tahap ini dan kemampuan apa yang belum dimilikinya. Nah, umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan. Nah, Piase mengidentifikasi adanya 6 jenis konsep kekekalan yang berkembang selama anak berada pada tahap operasi konkret. Kemampuan mengurutkan objek berdasarkan panjang dipahami pada usia sekitar 7 tahun. Sedangkan mengurutkan objek yang besarnya sama tetapi beratnya berlainan dicapai pada umur sekitar 9 tahun. Dan mengurutkan benda menurut volumenya dicapai pada sekitar 12 tahun. Nah, anak pada tahap ini memahami pula konsep ekuivalensi dan klasifikasi. Biasa membuktikannya dengan eksperimen sebagai berikut ini. Seorang anak diberi 20 bola kayu, 15 buah diantaranya berwarna merah. Apabila ditanyakan manakah yang lebih banyak, bola kayu atau bola berwarna merah, anak pada tahap ini atau tahap praoperasional menjawab bahwa bola merah lebih banyak. Sedangkan anak pada tahap operasional konkret menjawab bahwa bola kayu lebih banyak daripada bola berwarna merah. Eksperimen tadi menunjukkan kepada kita bahwa anak pada tahap operasi konkret telah mampu memperhatikan sekaligus dua macam kelompok yang berbeda. Ia telah dapat mengelompokkan benda-benda yang memiliki beberapa karakteristik ke dalam himpunan dan himpunan bagian dengan karakteristik khusus dan dapat melihat beberapa karakteristik suatu benda secara serentak. Anak pada tahap ini baru mampu mengikat definisi yang telah ada dan mengungkapkannya kembali akan tetapi belum mampu untuk merumuskan sendiri definisi-definisi tersebut secara tepat, belum mampu menguasai simbol verbal dan ide-ide abstrak. Tahap 4 yaitu tahap operasional formal di usia 11-15 tahun. Nah, tahap operasi formal merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Nah, penalaran yang terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi, dan generalisasi. Ia telah memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan, memahami konsep promosi. Nah, sebagai contoh, kita bisa perhatikan eksperimen Piase sebagai berikut. Karakteristik lain dari anak pada tahap ini ialah telah memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran hipotetik deduktif, yaitu kemampuan untuk menyusun serangkaian hipotesis dan mengujinya. Selain itu, karakteristik lain dari anak pada tahap ini telah memiliki kemampuan berpikir, kemampuan menyusun kombinasi-kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam suatu sistem, misalnya kombinasi warna, kombinasi beberapa bilangan, dan kombinasi beberapa huruf.